Metot Anda memenuhi apa tidak dengan yang direncanakan. Ini terakhir ada kesimpulannya seperti itu. Ya, nanti jelasin apa lagi tahu. Nah, cuman nanti Anda akan diberikan satu file. Nah, file itu kurang lengkap, jadi belum ada namanya faktor koreksinya. Nah, sehingga tadi mungkin Anda sudah perhatikan kelas sebelumnya ya. Anda bisa lihat di situ. Saya akan share kembali whiteboard saya. Silakan ditambahkan atau tulis kembali. Saya beri waktu. Ya, kan? Tabelnya ini adalah untuk faktor koreksi ya. Faktor koreksi ya. Silakan Anda tulis. Kalau Anda screenshot nanti tidak bisa baca tulisan saya. Faktor koreksi kuat tekan silinder kuat nih ya, kuat tekan. Ya, saya berusaha menulis bagus mungkin tapi hasil jelek. Jadi silakan ditulis ulang ya. Faktor koreksi kuat tekan silinder. Ini saya berikan di awal. Nanti fungsinya untuk apa nanti Anda bisa lihat ketika atau bisa Anda perhatikan ketika Pak Lukman ini menjelaskan. Ya. Nah, sekarang kan Anda tulis di situ ya. Jadi sini ada kolom pertama yang berbunyi perbandingan tinggi per diameter. Nah, perbandingan tinggi per diameter. Yang kedua adalah faktor koreksi kuat tekan. Oke. Nah, berikutnya Anda isi di situ. Kalau dua, ya kalau dua, artinya ketika tinggi dibagi sama diameter aslinya dua, maka Anda gunakan faktor koreksinya sama dengan satu. Ya, paham? Halo, Paham, Pak. paham? Paham, Pak. Iya, Pak. meter, hasilnya satuannya harus sama ya. Hasilnya 1,75, Anda gunakan faktor koreksi 0,99 ya. Dan berikutnya ketika Anda punya tinggi dibagi diameter ketemunya 1,5 ya, maka gunakan faktor koreksi 0,97 ya. Berikutnya kalau Anda punya perbandingan tinggi dibagi diameter ya, Anda gunakan perbandingan ini ya, hasilnya berapa? Di sini 1,25, Anda gunakan faktor koreksi 0,94 ya. Dan yang terakhir, kalau Anda punya faktor koreksinya, faktor koreksi. Kalau Anda punya tinggi, perbandingan tinggi dibagi diameter adalah 1, maka gunakanlah faktor koreksi 0,91. Gitu ya, jadi pahami ya. Bisa, Pak. Halo? Nah, Bisa, Pak. oke. Sekarang kita coba sebelum saya ini, kita coba kalau tingginya, misalkan saya punya contoh, kalau standarnya kan 2 kali J. Misalkan saya punya tingginya eh, diameternya saya rubah menjadi misalkan eh, 17. Ya kan standarnya harusnya kan 15, saya ganti 17. Kira-kira saya fotografinya menggunakan yang mana? Berapa fotografinya berarti? 1,75. Iya, kita hitung dulu perbandingan antara tinggi dibagi diameter. Jadi 30 dibagi 17. 17. 17, 1,76. 76. 1,76. Hati-hati ya, 1,76. Sedangkan di tabel dia ada ini disediakan 1,75. Nah, ada dua cara. Boleh Anda menggunakan pendekatan 1,75, Anda ambil 0,99, ataupun saran saya menggunakan interpolasi.
ya. Jadi interpolasi Anda gunakan sehingga untuk pendekatan ini, ya, boleh saya di dua tadi ya saya sarankan ya, karena 1,76 itu berdekatan dengan 1,75, jadi menggunakan 0,8 untuk pendekatan, sehingga Anda punya angka faktor koreksi yang lebih tepat. Gitu. Oke, kita tambahin lagi ya. Pak Vito sudah, oke. Pak Vito sudah bergabung, Pak? Oke, sudah. Oke, baik. Oke, dari saya akhiri. Jangan lupa presensi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baiklah, kita awali dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah didapatkan semua. Jadi bab 7 di materi itu bab 7. Semuanya. Ya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan atau mengetahui mutu dari beton pada bangunan yang sudah kita buat. Nah, beberapa minggu yang lalu, saya menjelaskan bagaimana mendapatkan proporsi dari kekuatan beton yang akan kita rencanakan, yaitu dengan rancangan adukan atau mix design. Ya, saya pikir sudah dipelajari dan kamu nanti otomatis akan mempraktekkan itu. Ya, mempraktekkan itu di praktikum di laboratorium. Berikutnya hari ini kita akan mengecek, ya, ngecek apakah beton yang sudah kamu rencanakan itu ya hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Ya, maka hari ini ya saya akan menjelaskan itu. Namun sebelumnya akan saya berikan gambaran lebih awal berkaitan dengan pembuatan sampel atau sampling. Bagaimana cara membuat sampling, ya, membuat benda uji. Kita sepakat pada atau teori yang disepakati sesuai dengan peraturan sekarang, baik ACI, SCI, DOE, Inggris, atau SKSNI di Indonesia, ya. Benda uji untuk pengujian beton, bentuknya, ya bentuknya, itu adalah silinder. Itu kita sepakati dulu. Untuk beton silinder. Ya. Pak, itu dulu benda ujinya ada yang kubus. Ya. Boleh, Pak. Pertanyaan salahnya bukan boleh atau tidak boleh. Kita sepakat menggunakan benda uji silinder. Ya.
Jadi kalau kamu membuat benda uji kubus, ya boleh-boleh saja. Tapi kan bukan kesepakatan bersama, bentuk benda ujinya bukan kubus, tapi benda ujinya silinder. Nah, nanti benda uji silinder itu ada yang dikatakan dengan silinder standar. Pak, berarti silinder yang tidak standar boleh? Boleh. Ya, tapi di dalam hal percaturan secara kesepakatan, itu tidak bisa nyambung. Karena standarnya beda. Ya. Atau bukan standar yang lainnya. Tapi boleh. Bisa diuji, bisa. Mendapatkan kekuatan, iya. Tapi tidak kekuatan yang tidak disepakati. Kecuali dia harus ada faktor-faktor koreksi. Ya. Daripada kita ada faktor koreksi, ya. Nah, kalau yang standar itu faktor koreksinya ada. Ada. Berapa faktor koreksi untuk yang standar? 1. Kalau faktor koreksi 1, ya sama dengan yang tidak dikoreksi, tidak usah dikoreksi. Tapi bentuk silinder yang tidak standar itu harus ada faktor koreksi. Tadi itu masalahnya. Nah, sekarang kapan kita mengambil benda uji dari beton yang banyak itu? Nah, itu ada ketetapannya. Jadi di situ di tabel 7 titik berapa mungkin? 7.2 mungkin ya. Atau 7.1. Jadi yang faktor koreksi tadi tabel berapa, Mas? Yang 109%, 100 berapa tadi? Itu tabel berapa? Halo? Tadi yang ada yang menyebutkan 109% tadi loh. Itu tabel berapa? 1,75, Pak. Berapa? 1,75. Loh bukan, tabelnya. Tabel yang 7,7 titik 3. 7.3 itu tabel yang menyatakan koreksi. Sekarang coba tabel yang 7.2 apa? Ada enggak? Loh, bukan itu. Itu tabel berapa, Mbak? 7.2, Pak. 7.2. Nah, sekarang yang 7.1 apa? Frekuensi pengambilan contoh beton, Pak. Frekuensi pengambilan contoh beton. Coba baca yang baris yang lain, yang berikutnya apa? Keperluan atau pekerjaan, Pak. Ya, gimana? Keperluan atau pekerjaan. Apa? Keperluan atau pekerjaan apa aja? Kolom, cantilever, gitu tuh. Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan apa? Yang paling atas apa? Pekerjaan apa? Nah, terus itu berapa kali? Tiap 10 meter kubik, Pak. 1 kali pengambilan. Oke, itu yang akan saya jelaskan. Jadi, untuk kolom yang kritis, misalkan cantilever, ya, setiap kamu ngecor beton dengan volume 10 meter kubik beton segar yang kamu corkan, kamu harus mengambil benda uji sekali. Ya, membuat benda uji sekali dari beton yang kamu corkan tadi. Setiap 10 meter kubik beton. 10 kubik beton itu kurang lebih ya 2 truk molen. 2 truk molen, ya, kamu harus membuat benda uji dari beton 10 meter kubik tadi minimal sekali. Nah, sekali itu
Kali itu jumlahnya berapa, Pak? Ya, saya biasanya mengambil atau banyak orang yang suka mengambil ganjil. Jadi 10 meter kubik membuat benda uji 3 silinder. Nah, itu. Terus berikutnya, Mbak, bawahnya. Kolom yang kritis, terus pekerjaannya apa? Baca, berikutnya baca. Struktur yang lain balok sama plat, Pak. Nah, balok sama plat, Pak. Berapa kali? Tiap berapa kubik? Tiap 20 meter. Kali benda uji. Nah, tadi sama. Minimal ganjil. Jadi minimal 3 benda uji. Pak 5 boleh? Boleh. 7 boleh? Boleh. Pak 4 benda uji boleh? Boleh. Cuma kalau genap itu biasanya di analisis statistik tidak mengenakan. Ini 2, benda uji 1 dan 2 sama, itu kan repot. Ya. Atau hasil benda uji 1 dan 2 beda. Yang benar yang mana? Nah, kita susah kalau hanya 2. Tapi kalau 3 kan bisa dicek. Ya. Yang 1 ketemu 5, yang kedua ketemu 7, ya. Kemudian yang ketiga ketemu misalkan 7,5. Ya. Jadi ganjil. Pembuatan benda uji usahakan ganjil. Ya. Sehingga akan mendapatkan fungsi kontrolnya yang 1. Jelas ya? Jadi nanti kamu kalau riset dan lain sebagainya, benda uji usahakan ganjil. Kalau kamu ngecor berapa, volumenya beton, kemudian kamu diminta untuk menetapkan berapa kali diambil benda ujinya. Ya, sesuai dengan struktur yang kamu kerjakan. Kalau struktur kritis, misalkan cantilever, konsol itu harus volume beton yang kecil dan harus diambil benda ujinya. Tapi yang tidak seberapa kritis, volume pengecoran yang lebih besar, cukup bisa diambil benda uji sekali juga. Ya. Kalau kelipatan, ya otomatis 2 kali. Ya. 2, misalkan cantilever volumenya 20 kubik, harus 2 kali kan? Ya. Jumlah ujinya berapa? Ya, kalau yang pertama 3, yang kedua juga 3. Berarti dari pengecoran struktur kritis dengan volume beton 20 meter kubik, berarti kamu sudah punya 6 benda. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu. Ya. Itu yang harus kamu perhatikan nanti di lapangan. Pak, kalau saya memang tujuannya hanya membuat benda uji tok, membuat benda tujuannya membuat benda uji. Ya sudah, benda ujinya kamu buat berapa, jumlahnya, ukuran benda ujinya berapa, ya sudah kamu hitung saja. Kalau gitu membuat coran sebanyak berapa, ya sesuai dengan benda yang akan dibuat benda uji tadi. Itu bukan sampling namanya. Tapi memang kamu tujuan utama membuat benda uji. Tapi kalau ngecor bangunan besar, kemudian kamu ambil sampel atau sampling, itu baru menggunakan tabel 7.2 tadi. Ya. Oke, jelas ya di sini? Ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Belum. Iya, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan.
Ya, sudah bisa ngambil sampel pada pengecoran beton, kira-kira. Jadi ukurannya yang sederhana begini loh. Satu truk molen itu, kamu tahu berapa volumenya? Tidak, Satu Pak. truk molen itu. Ya, jadi satu truk itu bisa 6 kubik. Ya, tapi truk molen itu ada yang kapasitasnya ya sekitar 4 kubik. Ya. Ya. Itu yang banyak rata-rata saja. Ya, sekitar itu. Nah, kemudian ya dilihat aja ya. Kamu ngecor misalkan bangunan rumah sederhana ya, lantai. Kemudian kamu datangkan 2 truk molen. Karena rumah sederhana itu kan tidak mungkin ya bisa juga jalannya sempit misalkan. Oh, kalau gitu 2 molen. Ya, biasanya akan dikirim dengan truk yang kecil, kapasitas yang 4 kubik. Jadi 2 kubik 8. Nah, kalau 8 gimana? Oh, hanya 8 kubik. Ya. Dan strukturnya bukan struktur kritis. Ya. Hanya sekedar gambaran sederhana, mutu beton yang kamu corkan itu berapa. Tapi tidak jarang bangunan-bangunan yang kecil, yang sederhana, itu nggak ada mengetahui mutu betonnya berapa, enggak. Sudahlah, percayakan saja sama pabrik beton. Minta. Gitu. Nah, ternyata kalau dites ternyata nggak sampai 30. Ya, mungkin. Tapi kemungkinan yang dijual oleh pabrik itu adalah kondisi beton yang masih baru keluar pertama kali dari molen. Bukan kamu ambil bagian kecil dari mana? Dari yang sudah kamu cor. Sudah kamu cor, kemudian kamu ambil sedikit, kemudian kamu ambil untuk benda uji, membuat sampel. Biasanya bukan itu. Jadi keluar pertama dari truk molen itu akan dibuat benda ujinya, sampel. Ya, yang dijamin oleh pabrik beton itu adalah kondisi beton masih di dalam truk molen. Bukan yang sudah kamu tumpahkan. Kenapa kok bukan ditumpahkan di luar? Kemungkinan yang ditumpahkan di luar itu sudah terpengaruh oleh bahan yang lain. Misalkan ada gerimis, ada tambahan air dari gerimis atau hujan tadi. Tapi kalau masih dalam truk, ditumpahkan pertama kali, kondisinya masih asli dari pabrik. Nah, itu yang biasanya dibuat benda uji. Dan yang buat benda uji itu bukan hanya kontraktor pelaksana, tapi juga akan dilihat oleh si perusahaan beton yang kebetulan mengirim atau bersama-sama. Mungkin teknisinya, mungkin kernetnya, atau bahkan mungkin sopir truk molen. Jadi dilihat bahwa yang dibuat benda uji itu betul beton yang baru keluar dari truk molen. Jadi itu untuk pembuatan benda uji. Jumlah ya itu tadi putih yang digunakan ngecor apa. Kalau kritis per 10 meter kubik. Terus berikutnya, saya tidak akan mengulangi lagi apa yang disampaikan Pak Faris berkaitan dengan ukuran benda uji. Ya, jadi yang tadi itu uji itu adalah meter dimensi yang standar. Di standar, di aturan, sekarang ada 2. Benda uji standar itu ada 2. Yang pertama adalah diameternya 15 cm
tingginya 30 atau diameternya 150 mm, tingginya 300 mm, ya, itu standar. Nah, berikutnya ada yang standar lagi, benda ujinya lebih kecil, tapi tetap perbandingan tinggi dan diameter 1:2, yaitu diameternya 100 mm atau 10 cm, tingginya 200 mm atau 20 cm. Jadi benda uji silinder yang standar itu sekarang ada dua, 1530 dan 1020. Boleh, dua-duanya boleh. Ya. Nah, permasalahannya ya, yang ya, di kampus yang punya adalah diameter 15, tinggi 30. Kemudian ada berapa itu, ada 10 buah kalau nggak salah. Diameternya 7,5. Ya, 75 mm, tingginya 15 cm, silinder kecil-kecil. Ya, itu juga perbandingannya 1:2. Ya, walaupun hasil ujinya secara teoritis benda uji yang ukurannya kecil, hasil pengujiannya di mesin nanti biasanya akan lebih tinggi dibanding dengan benda uji yang lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau kamu misalkan benda ujinya itu kecil, 7,5-15 cm, kamu uji kekuatannya misalkan ketemu 30 MPa. Nanti kalau benda uji yang lebih besar, 15-30, dengan beton yang sama, kalau diuji, hasil tesnya nanti dihasilkan kekuatan beton yang nah itu yang secara teoritis kecil itu kalau dites biasanya didapatkan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan barang yang besar. Oke, sampai di situ. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum. Ya. Baik. Nah, saya lanjutkan. Coba dibuka halaman 90. Di materi itu yang halaman 90 dibuka. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Tabel ya? Iya, Pak. Tabel berapa itu? 7.4, Pak. 7.4. Nah, sekarang dibaca judulnya, dibaca pelan-pelan. Tolong, Mas. Hasil uji kuat tekan silinder beton selama pelaksanaan pembetonan pada suatu proyek. Terus? FC sama dengan 25 MPa, S sama dengan 5 MPa. Nah, kayaknya itu salah, Mas. Bukan 25, Mas. 24, Mas. Ya. 24. Coba dibaca. Ada soalnya. Itu kan hasil penyelesaian soal. Soalnya ada? Ada, Pak. Coba soalnya dibaca. Nilai variasi standar yang direncanakan sama dengan 5 MPa. Dari hasil pengujian di atas, maka dapat dilihat bahwa A. Kuat tekan beton yang disyaratkan FC sama dengan 24 MPa. Yang B, 85% kuat tekan beton yang disyaratkan 0,85 FC. 0,85 FC sama dengan 0,85 dikali 24 sama dengan 20,4 MPa. Oke, cukup. Jadi
kamu disuruh mengevaluasi atau hasil MIG-design dengan mutu beton 24 MPa. Ya. Jadi yang kamu tes itu adalah benda uji yang mutu beton yang dipesan itu 24 MPa. Tentunya umur 28 hari ya standarnya. Nah, itu. Nah. Kemudian ya di dalam analisa mutu beton itu data yang dibutuhkan atau data itu dianggap normal atau standar, datanya itu sejumlah 30 data. Di tabel itu berapa? 1 sampai berapa? 30, Pak. 1, 30. Itu berarti jumlah data. Nah, kalau jumlah data 30, itu dianggap cukup bagus untuk dianalisis dengan statistik. Ya. 30 data. Nah, itu didapatkan dari 60 benda uji. 60 benda uji. Betul ya? Di situ. Ya, 60 benda uji. Paham? Kalau 60 benda uji, kamu paham? Ya, Pak. Ya. Contohnya gimana, Mas? Kok 60 paham kamu? Enggak paham, Pak. Enggak paham. Nah, saya jelaskan. Data yang pertama. Data yang pertama berapa nilainya? 31 MPa ya? Iya, Pak, hasil ujinya. Nah, 31 itu dari mana? Hasil pengujian silinder A1 ditambah dengan hasil pengujian silinder A2. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti silinder A1 ketemu 29 MPa. Hasil dari tes 2 silinder tadi itu di rata-rata mendapatkan ya, angka 31 MPa. Itu berarti satu data didapatkan dari 2 pengujian benda uji. Berarti kalau datanya 30, berapa benda uji yang dibutuhkan? 60. 60. Paham ya sampai di situ? Paham, Pak. Oke, clear ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sel berkait pengujian laboratorium dan mendapatkan data. Begini, di dalam mesin tes beton atau mesin uji tekan di lab, itu nanti mesin uji itu yang didapatkan dari mesin itu adalah beban maksimal benda uji itu hancur. Beban. Bukan kekuatan beton. Nah, ini yang penting. Dari mesin uji itu, kamu hanya mendapatkan nilai beban hancur. Bukan kekuatan beton. Bukan mutu beton. Nah, kamu lihat kodenya. Kodenya adalah FC aksen atau FC. Itu adalah kekuatan atau mutu. Tapi kalau beban
itu biasanya diberi kode atau notasi P besar, huruf P besar. Ya, apa? P besar. Satuan, nah ini yang harus kamu perhatikan. Satuan beban itu adalah Newton atau ton atau kilogram. Newton. Kalau Newton mungkin Newton, mungkin kilo Newton. Ya, itu. Kalau Amerika apa? Pound, LB. Ya, tapi kita bicara yang di Indonesia saja, yang umum dipakai. Ya. Sedangkan FC satuannya bisa MPa, megapascal, bisa Newton per milimeter kuadrat, bisa kilogram per sentimeter kuadrat. Psi. Ya. Jadi pon, LB, itu nanti pasangannya kalau kekuatan beton, berikutnya adalah PSI. Ya. Atau pon per inci kuadrat. Itu Amerika. Kita tinggalkan yang Amerika, kita pakai yang di Indonesia. Jadi nanti ada informasi, ya, memberikan informasi bahwa silinder ya, hancurnya berapa? Ya, misalkan 600 atau 60 Newton. Berarti itu kekuatan hancur. Pertanyaannya, berapa mutu beton dari tes itu? Ya harus dianalisa lagi. Ya. Mbak, semua ditulis. FC dengan P ya, tadi dibagi dengan luas penopang benda uji. Ya. Kalau benda ujinya silinder, apa rumusnya? Pi R kuadrat, Pak. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat atau seperempat pi D kuadrat. D itu diameter, kalau R jari-jari. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Nah, udah. Berarti FC-nya tadi beban hancur P, satuan boleh kilonewton, boleh newton atau kilogram. Ya. Luas penampangnya, satuannya, kalau newton berarti menggunakan milimeter kuadrat. Kalau ton atau kilogram, biasanya satuannya menggunakan sentimeter kuadrat. Nah, paham ya sampai sini? Paham, Pak. Nah, di kasus tabel 7.6, itu langsung ya hasil dari itu satuannya langsung MPa. Ya, berarti itu sudah dianalisa. Ya. Ya. Berapa hasil uji dari tes beton di mesinnya? Ya. 49 MPa. Ya, kemudian benda ujinya silinder standar. Ya. Coba sekarang silinder diameter 150, kemudian tingginya 30. Berapa si luas penampang silinder tadi? Coba Mas, hitung Mas. FC-nya berapa, Pak? 24. Bukan. Sekarang dihitung luas penampang dari silinder. Yang 150, Pak. Ya. Sudah?
pi R kuadrat. R-nya 150 dikuadratkan. Kalikan dengan 3,14. Eh, 70.650 Berapa? Pak. 70.650. Ngitungnya gimana? Ada angka 1, ada angka 7, ada angka 6. 150 kamu kuadratkan dulu, Mas. Sudah, Pak. Iya, Pak. 70.650. Kalkulatornya rusak itu. Yang lain, coba. Yang lain ngitung. Halo? Masih ngantuk ini yang lain? Tidur? Tadi jawab salam, kelihatannya banyak itu. Kali berapa tadi, Pak? Kali 3,4. 3,14. Pi itu berapa sih, Mas? 70, Pak. 3,14 kalikan 150 kalikan 150. Iya, Pak. 70.000, Pak. 70.000. Masuk tuh. Iya, Pak. Enggak 176 tuh. 176 66. Enggak, Pak. Di kalkulator gitu, Pak. Itu 150 kuadrat, terus dikali 3,14 jadi 70.650. Kali berapa? Pi itu berapa nih nilainya Pi? 3,14, Pak. 3,14, Pak. 3,14. 3,14. Iya, Pak. Ya, Pak. Kamu ngitungnya pakai kalkulator atau pakai HP? Kalkulator, Pak. Coba sekarang pakai 15 saja. 225, Pak. Kalikan dengan berapa? 15 kali 15? 225. 225. 225. Iya, Pak. Rumus luasan itu apa? Rumus luas untuk silinder apa? Luasan, kalau luas alas pi R kuadrat, Pak. Pi R kuadrat. Iya, Pak. Oh, Atau 2 R-nya pi ya R. 7. R-nya ya 7,5 nu, Mas. Oh, Kalau kamu pakai R kok. Ya 75 kuadrat iya, kalikan Pak. 3,14. 176,625, Pak. Bener toh? Ada angka 1, ada angka 76, ada angka 7, ada 6. Iya, Pak. Berapa? 176,625. Berapa? 17.000. Iya, 176, Pak, 625. 17.000, Kalau Pak. kamu kalikan 7. Itu berapa? Pak, 662. 17.662,5. 62,5. Itu A. Ya kan? Iya, Pak. A-nya gitu. Udah itu di save, disimpan.
Ya. Misalkan hasil tes yang ditunjukkan oleh mesin uji tekan ketemu misalkan 600 kilonewton. 600 kilonewton itu berapa newton? Kilonewton sama dengan berapa newton? 700 kali, Pak. Berapa tadi, Pak? Nah, 600 kilonewton itu sama dengan berapa newton? 0,6, Pak. Kok bisa? Hitung-hitungan kok ruwet. 600 kilonewton itu sama dengan berapa newton? 600.000, Pak. 600.000. Misalkan hasil artinya P-nya 600 kilonewton. Dengan luas penampang benda uji silinder yang standar tadi itu 17.660 berapa? 62, Pak. Iya, 62. Nah, milimeter persegi. MPa kekuatan betonnya FC. Nanti FC sama dengan 600.000 Newton dibagi 17.662 milimeter. Ketemu berapa itu? 33,971, Pak. 33,971 MPa. Iya, Pak. Atau Newton per milimeter persegi. Itu kalau hasil uji di mesin kamu dapatkan satuan Newton. Ya. Tapi kalau satuannya misalkan ton, taruhlah berapa ton? Misalkan 5 penampangnya kamu buat sentimeter kuadrat, berarti 176,666 atau 1,7 sentimeter kuadrat. Berarti FC-nya berapa? 50 dijadikan kilo, 50 ton dijadikan kilo, berarti berapa? 50.000. Dibagi dengan A-nya yang 176,66 tadi. 282,96, Pak. Berarti itu kilogram per sentimeter persegi. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kamu saat menguji benda uji di lab, yang kamu dapatkan pertama dari mesin itu adalah beban P, bukan FC. Bukan FC. Kalau FC gimana? Ya kamu analisa dulu. Ya, beban tadi dibagi luas dari benda ujinya ukuran berapa. Nah, kalau benda ujinya ukurannya 15-30, berarti A-nya adalah 176,66 cm kuadrat, ya, atau 17.662 milimeter kuadrat. Nah, dia lebih kecil, ya A-nya dicari. Beda lagi nanti. Tuh. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Setelah paham di situ, nah, yang pertama tadi diperhatikan. Ya, mungkin di dalam pengujian hasil di soal itu diketahui adalah hasil uji benda silinder. Berarti P. Dan ditunjukkan oleh satuan sekaligus. Tapi kalau FC itu langsung ketemu kekuatan beton dari hasil uji. Ya, itu. Kemudian kita perhatikan di tabel 7.6. Baris yang pertama. Baca, Mas.
Apa? Garis yang pertama di tabel tadi. Garis yang nilai variasi standar yang direncanakan sama dengan 5 MPa. Oke, stop. Di situ. Jadi FC-nya tadi berapa? 24. Iya, Pak, 24. Kemudian deviasi standar itu ditetapkan 5 MPa. Nah, yang harus saudara pahami, deviasi standar 5 MPa di situ adalah penyimpangan pada saat pengujian benda uji. Nah, berarti apa itu? Satu, mesin ujinya. Bentuk benda ujinya. Ya, bentuk benda ujinya. Siapa yang menguji dalam melihat, membaca jarum indikator. Ya. Kemudian bagaimana perawatan benda uji sampai umur 28 hari. Nah, akhirnya didapatkan nilai penyimpangan yang di soal itu ditetapkan 5. Ya, pertanyaannya, kenapa kamu kok mengambil 3? Karena baru, Pak. Kalibrasinya masih sempurna, bagus. Kemudian yang kedua, bentuk benda ujinya bagian atas itu rata sempurna. Waktu curing itu sudah saya rendam umur sampai 28 hari. Nah, berarti semuanya bagus. Sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kecil. Kemudian saat pembuatan benda uji itu juga bagus, Pak. Kondisi yang saya buat benda uji itu, kondisi betonnya hampir persis dengan yang saya corkan di bangunan. Berarti apa? Tangannya kecil. Ini kok penyimpangannya 5, berarti apa, Pak? Kalau 5 itu, penyimpangan 5 itu ya logikanya ya kurang bagus. Ya, namanya contoh soal kan boleh. Oke. Ya. Paham ya kenapa standar deviasi atau deviasi standar 5? Garis yang pertama dibaca, Mas. Sudah di tabel. 1. Ke kanan. Yang mana ya, Pak? Itu kan ada 1 sampai 30 Oh, sama. iya, Pak. Sekarang yang 1. Tanggal 20 bulan 5 tahun 1900. Ya, stop. 630. Ya, stop. Itu menunjukkan hari dan tanggal pembuatan benda uji. Ya. Kenapa kok ada hari, tanggal, dan jam? Karena setiap membuat benda uji, ya, itu harus jelas. Karena satu proyek pembangunan, itu benda ujinya tidak mungkin dibuat sekali. Tapi akan dibuat beberapa kali. Misal, pada bangunan itu kan kamu nggak mungkin toh ngecor bangunan seluruhnya jadi sehari, kan nggak mungkin. Biasanya begini. Pertama apa ngecornya? Ya, ngecor fondasi. Kamu ngecor. Berapa volume fondasi atau beton untuk fondasi? Taruhlah misalkan 15 kubik beton. 15 kubik itu kalau satu molen 5 kubik berarti 3 truk molen. Ya. Kemudian kamu cor. Nah, berarti setiap 5
5 kubik, ya, 1 molen itu, kamu sudah mulai membuat benda uji. Ya, jadi sebagian itu ditumpahkan, kemudian sebelum dicor di pondasi, kamu ambil beton yang keluar dari beton itu, kamu buat benda uji. Ya, berapa Pak jumlahnya? Ya mungkin kalau 5 kubik, kamu ambil 2, misalkan 2 buah benda uji. Kamu ambil, sudah, kamu ambil buat benda uji. Corkan. Terus truk yang kedua, ngecor lagi. Nah, kapan kamu ngecor? Waktunya juga jelas, pukul berapa. Dicatat. Nah, dicatat. Kemudian di benda uji yang pertama tadi dikasih kode. Misalkan kalau 2 dikasih A1, A2. Ya, misalkan itu. Kemudian yang truk yang kedua, ya, truk yang kedua itu juga kamu buat 2 benda uji. Ya, sehingga kamu kasih kode, ya, B1, B2. Ya, harinya sama, tapi jamnya beda. Kemudian truk yang ketiga, kamu ambil lagi. Berapa? Kalau 2 lagi, berarti hari itu, hari yang sama, jam yang berbeda, kamu mendapatkan 6 buah benda uji silinder. Nah, sudah ya. Kemudian misalkan seminggu lagi kamu berkolom. Ya, juga sama dengan konsentrasi tadi. Hari sama, ya, jamnya beda. Atau nggak apa-apa. Yang penting hari dan jam itu digunakan untuk menguji benda uji nanti kalau sudah umurnya sesuai yang direncanakan. Berapa umurnya yang direncanakan? 28 hari. Jadi setelah 28 hari itu yang diuji ya sesuai dengan jam tadi. Ya, 2 misalkan jam 8 pagi. Kemudian 2 lagi karena ngujinya molor atau lebih lama, ada jeda selisih misalkan 30 menit, ya berarti diuji jam 8.30. Nah, kemudian yang ketiga, misalkan molor 30 menit lagi, berarti jam 9. Ya, walaupun harinya sama, diuji nanti pukul 9. Ya. Nah, kemudian kalau di contoh itu, ya itu hari dan jam yang sama 2. Maka didapatkan 2 hasil dari 2 yaitu silinder yang pertama ditambah dengan silinder yang kedua dibagi 2 ketemu 1 data. Berapa tadi? Silinder yang pertama ketemu 29. 29 dengan 33, Pak. 29 satuannya apa, Mas? PA. MPa. Berarti itu sudah dianalisa menjadi FC. Berarti berapa yang kita dapatkan dari mesin uji? Ya itu kamu bagi saja. Tapi kalau sudah ketemu satuan MPa, berarti kamu tidak usah menganalisa. Ya sudah ketemu 29 MPa. Kemudian silinder yang kedua ketemu 33 MPa. Tapi bisa juga silinder pertama ketemu misalkan 60 kN. Silinder kedua ketemu 57 kN. Nah, kalau kilonewton atau ton harus kamu buat menjadi FC lagi. Nah, FC-nya apa? P yang newton atau ton tadi dibagi dengan luas penampang. Ketemulah itu baru data, ya. Data yang 1 ditambah dengan data 2 dibagi 2.
ditentukan oleh kolom yang kedua dari belakang. Ketemu berapa itu, Mas? 31, Pak. 31. Ya. Analog yang ke bawahnya, baris yang nomor 2, juga cara yang sama. Ketemu berapa itu? Berarti yang 131, kedua 27, dan seterusnya. Ya. Kemudian kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir itu adalah rata dari 4 data. Berarti 31 ditambah berapa? 27, terus di bawahnya berapa? 26, 26 ditambah satu lagi. 27. 27. Itu ditambahkan di 4. Ya, itu ada kolom terakhir baris 4. Berapa nilainya? 27,75. Nah, coba gitu dihitung. 31 ditambah 27 ditambah yang 3 berapa? Bagi 4. Cek, Mas. Bener, Pak. Benar, oke. Iya, Pak. Nah, itu baris kolom terakhir yang baris keempat. Nah, sekarang baris kelima, kolom terakhir baris kelima, itu yang 2 tambah baris kedua tambah baris keempat ditambah dengan 5, ketemulah kolom terakhir pada baris yang kelima. Cek, Mas. Bener, Pak. Betul. Jadi paham ya? Paham, Pak. Kolom kedua dari belakang dan kolom yang terakhir. Ya. Cara mendapatkan angka-angkanya saudara sudah paham. Yang lain mengikuti ya. Yang lain mengikuti. Ya. Siapa Mas namanya yang tadi? Yang ngitung Reza, kolom terakhir tadi? Reza. Hah? Reza, Pak. Reza. Reza. Iya, Pak. Nah, nanti teman-teman yang lain kalau belum paham si chat sama Reza, ya apa itu kolom kedua kok ketemu sekian, kolom keempat kok ketemu sekian, tanya aja sama Reza, ya. Pak, tidak mantep Pak, tanya sama Reza. Saya tanya sama Pak Lukito, boleh, itu ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, setelah tabel 7.4 saudara bisa menyelesaikan. Sekarang kita masuk pada evaluasi dari tabel tadi. Itu ada 3. A, B, C. A itu menyatakan kekuatan beton yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan data nanti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Coba yang A dibaca, Mas. Yang A, kuat tekan beton yang disyaratkan FC aksen sama dengan 24 MPa. So, dari mana 24? Ya karena beton yang direncanakan, yang di make design itu memang kekuatannya 24. Ya, itu satu. Clear ya? Jadi 24 itu adalah kekuatan beton pada saat nah, sekarang yang B. B, 85% kuat tekan beton yang disyaratkan 0,85 FC 0,85 FC sama dengan 0,85 kali 24 sama dengan 20,4 MPa. Stop. Jadi syarat yang pertama itu atau yang kedua ya, syarat yang kedua itu 85% FC ya sama dengan 85% kalikan 24, ketemunya 20,4 MPa.
Berikutnya dibaca, Mas. Hasil rata-rata dari 2 silinder yang dibuat dari 1 kali pengambilan adukan beton yang nilainya kurang dari 20,4 ternyata tidak ada satupun hasil uji nilainya semua di atas 20,4 MPa. Stop. Stop. Jadi, klausul yang pertama atau yang B tadi, itu digunakan untuk ngecek atau mengontrol pada kolom kedua terakhir, dari terakhir. Kolom kedua dari belakang. Nah, kolom kedua dari belakang itu apa judulnya? Hasil uji, Pak. Hasil uji. Nah, jadi bisa diterjemahkan gini. Ya, 85% dari FC ya, digunakan untuk mengontrol hasil uji. Ya. Nah, kontrolnya gimana? Ya. Nilai 85% ya, untuk kolom hasil uji tidak ada satupun hasil uji yang kurang dari 20,4. Coba dibaca terusnya. Kesimpulannya, adukan tersebut memenuhi FC sama dengan 24 MPa. Memenuhi. Iya, Pak. Karena apa? Karena pada hasil uji tidak ada angka yang lebih kecil dari 20,4. Dicek. Betul lah, hasil uji nggak ada yang nilainya lebih kecil dari 20,4. Nggak ada, Pak. Betul. Nah, 1 sampai 30 nilainya semuanya di atas 20,4. Artinya, ya, dari kontrol yang pertama, mic design yang kamu buat tadi sudah memenuhi syarat. Tapi kontrolnya tidak hanya satu. Yang C, kuat tekan beton yang disyaratkan ditambah 0,82 deviasi standar sama dengan FC ditambah 0,82 dikali 5. FC ditambah 0,82 kali 5 sama dengan 24 ditambah 4,1 sama dengan 28,10 MPa. Stop. Nah, jadi untuk mengontrol kolom terakhir dari tabel digunakan kunci patokan ya, 82% standar deviasi ditambah dengan FC. Ya, 82% kalikan 5 ketemu 4,1 ditambah dengan 1 MPa. Itu digunakan untuk mengontrol rata dari 4 data atau di kolom terakhir. Ternyata setelah dikontrol banyak atau ada nilainya yang kurang dari 28,1. Betul itu? Benar, Pak. Nah, kesimpulannya dikontrol dengan syarat yang kedua, ternyata hasil tes dari benda uji itu ya ada yang nilainya kurang. Berarti apa? Mic desainnya dikontrol dengan syarat yang kedua belum memenuhi syarat. Kesimpulan totalnya berarti ya beton yang dibuat mic design tadi kemudian dicorkan dengan cara diproyek tadi hanya separuh
ya dia 50% memenuhi syarat, 50% memenuhi syarat. Jadi tidak 100% memenuhi syarat. Dari mana kok bisa dikatakan itu? Ya karena klausul yang satu memenuhi syarat, klausul yang kedua belum memenuhi syarat. Nah, berarti kan separuh. Ya. Kecuali kalau klausul pertama memenuhi syarat, klausul kedua juga hasil pada kolom terakhir semuanya nilainya di atas 28,1. Berarti klausul pertama memenuhi syarat, klausul kedua juga memenuhi syarat. Artinya apa? Beton itu total 100% memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat gimana? Atau belum memenuhi syarat gimana? Untuk membuat beton yang berikutnya, ya, mutu betonnya harus ditingkatkan. Berarti kan tidak 24. Nah, mungkin kamu naikkan lah. Berapa? Misalkan jadikan 27 atau berapa. Ya, walaupun ya dalam pengujiannya ya, kalau dibutuhkan 24, kemudian kamu buat beton dengan mutu 27, kalau itu dites, maka nanti akan masuk 100% memenuhi syarat 24. Nah, itu penjelasan dari evaluasi dari pekerjaan beton. Nah, paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, jadi ya walaupun masih banyak orang-orang engineer yang menetapkan mutu beton yang sudah dicor itu menggunakan hanya hasil dari pengujian di laboratorium yang belum dianalisa. Misalnya begini, betonnya berapa? 24. Ya. Kemudian benda uji 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalkan. Kekuatannya semua sudah di atas 24 MPa. Oh, beton ini sudah memenuhi syarat. Tapi kalau dianalisa dengan statistik, dengan teori, kenapa? Setelah dianalisa, ya, termasuk jumlah datanya. Kalau data kurang dari 30, itu ya belum. Ya. Jadi data yang ideal itu 30. Kenapa data yang ideal 30? Karena 30 data itu ya kemungkinan data yang rusak hanya satu data. Ya. Jadi hanya satu data yang rusak. Jadi yang 29 data, datanya akurat. Kenapa itu? Karena dalam kurva distribusi normal, itu yang boleh rusak hanya satu. Satu itu kalau dilihat di garis pada sumbu yang mendatar, itu adalah masuk dalam nilai 1,64. Kalau di grafik distribusi normal itu, ya. Kenapa 1,64? Karena itu digunakan untuk menghitung nilai margin. Nilai yang disepakati benar. Makanya hitung nilai margin di dalam make design itu kan ada K kalikan dengan standar deviasi. K-nya berapa? 1,64. Kenapa 1,4? Satu data 1,64 itu sama dengan 5%. Nah, 5% itu berapa? Nah, 5% itu dari 30 itu kurang lebih ya 1. Itu loh. Sehingga nyambung. Kenapa dulu kok ada angka 1,64 itu? Nah, nyambungnya di sini.
Jadi itu gambarnya itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, angka 85% dengan 82% udah ketentuan ya, Pak? Ya, jadi itu disepakati ya untuk jumlah data yang 30 data, kontrol yang pertama tadi itu hanya 8. Kalau datanya 30. Mungkin kalau datanya lebih kecil dari 30, bisa juga tidak 85%. Mungkin bisa nambah lebih besar. Mungkin 80 berapa persen gitu. Tapi kalau data juga tidak 80%, mungkin akan turun. Mungkin hanya 83 atau berapa. Sehingga standar kontrolnya turun. Kenapa? Karena jumlah datanya banyak. Kalau jumlah datanya sedikit, maka standar kontrolnya akan lebih besar. Nah, itu loh. Ya. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Nah, semua paham? Bisa mengevaluasi? Paham, Pak. Paham. Nah, permasalahan nanti, kalau kamu praktikum itu jumlah benda ujinya kan sedikit. Sehingga kamu tidak bisa diminta dosennya mutunya 30 MPA, kemudian jumlah benda ujinya taruhlah 10 misalkan. Oh, jumlah benda uji 10, berarti datanya kan hanya dapat, kalau menggunakan aturan 2 benda uji 1 data kan hanya 5. Sehingga teori ini tidak bisa kamu terapkan. Karena datanya kurang. Atau kamu siasati benda uji 10, datanya menjadi 10. Ya, itu pun masih kurang. Nah, makanya kamu tadi nanti kalau diminta 30, kemudian dari 10 data hasil tes di lab mesin semuanya di atas 30 atau 30 semua, itu berarti belum tentu mix design yang kamu rencanakan itu belum memenuhi syarat. Kenapa kok belum, Pak? Karena jumlah benda ujinya sedikit. Jadi hasil dari data yang sedikit itu belum mewakili. Ya, tingkat kepercayaannya masih rendah. Tapi mending. Tapi masih, kalau dievaluasi, masih belum memenuhi syarat. Dan belum memenuhi syarat apa? Ya jumlah benda ujinya. Ya, itu. Paham ya? Ya, Pak, paham. Tapi akan lebih baik dibanding kamu direncanakan tidak ada satupun yang bisa mencapai kekuatan 30 dibanding semua sudah ada 30 bahkan lebih. Tapi untuk menghibur diri kamu, ya oke, sudah memenuhi syarat karena mix desainmu 30, hasil tesmu juga mencapai 30 bahkan ada yang lebih. Ya, tapi bahasanya mestinya ya belum memenuhi syarat. Ya, tapi untuk menghibur kamu sudah sesuai lah dengan hasil rencananya. Tapi kalau dianalisa dengan cara ini masih belum. Paham ya? Paham, Pak. Jadi nanti hasil tes kamu itu ya memang belum memenuhi syarat kalau dianalisa. Kenapa kok belum memenuhi syarat? Ya karena jumlah benda ujinya yang sedikit. Kan enggak lucu kalau kamu disuruh membuat benda uji 60. Ya, bayar kamu yang ke
universitas untuk membuat praktikum yang sangat standar sesuai dengan itu, ya tekor. Ya. Kecuali kalau kamu mau buat sendiri, beli material sendiri, ya, yang di lab hanya diizin yang 50 saya mau beli semen, beli kerikil, beli pasir, kamu buat, ya mungkin bolehlah kalau nguji 60 gitu masih diizinkan. Itu kalau kamu mau. Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Pak. Ya? Belum ada, belum. Belum ada? Ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu saya ingatkan, kelompok 6 ada di sini? Kelompok 6 ada? Ada Pak, ada Pak. Oke, insya Allah minggu depan ya. Oh ya. Tampil ya. Iya, siap Pak. Jadi minggu depan tampil untuk kelompok 6. Ada yang mau ditanyakan nanti di saat pernyataan pertanyaan diskusi oleh kelompok 6 bisa ditanyakan. Ya. Pak, kemarin itu minggu yang lalu itu kok ada begini, ya saya belum ngerti. Boleh. Serat dan beton mutu tinggi. Ya. Oke, itu kira-kira. Cukup ya? Iya, Pak. Kalau sekali-sekali bonus lah, tidak sampai tuntas. Ya, bonus untuk kamu. Jadi waktunya nggak sampai habis. Sekarang pukul berapa? 10:08, Pak. Oke. Dah, kita akhiri aja di pertemuan ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Esma.